Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NIM 220201070602 dari Prodi Manajemen Fakultas Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan malam kali ini saya akan mempresentasikan lembar jawaban tugas dari mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SE, MM CPOD. Di mana pada malam kali ini saya akan menjelaskan analisa artikel tentang kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Nah, di mana proyek food estate ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian dalam skala besar. Kemudian untuk pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah di lapangan seperti gagal panen, terbengkalainya lahan, dan alih fungsi menjadi sebuah kebun sawit. Nah, di mana kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan awal dan implementasi nyata, serta dapat memunculkan sebuah isu etika dalam kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan. Nah, di mana di bawah ini merupakan gambar dari foto lahan terbengkalai versus dengan kebun sawit. Kemudian di sini menurut pemahaman saya pribadi tentang kasus proyek food estate ini, di mana saya kurang setuju dengan proyek food estate ini dijalankan. Tujuan awal dari proyek ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk meningkatkan produksi padi. Nah, namun beriringnya waktu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ribuan hektar lahan kini terbengkalai, kemudian ditumbuhi semak belukar, bahkan sebagian beralih fungsi menjadi kebun sawit swasta. Ini menjelaskan bahwa menyimpang dari tujuan awal. Kemudian para petani seperti Pak Sanal dan Pak Fadli mengalami kegagalan panen berulang hingga akhirnya menyerah. Hal ini tidak hanya menunjukkan kegagalan teknis, tapi juga kegagalan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Nah, serta minimnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah terhadap petani. Kemudian analisis etika bisnis, di mana proyek food estate ini menimbulkan sejumlah isu etika bisnis, di antaranya seperti greenwashing kebijakan publik, di mana pemerintah mengklaim proyek ini mendukung ketahanan pangan, namun kenyataannya justru membuka peluang alih fungsi lahan ini menjadi sebuah kebun sawit. Nah, ini bisa dianggap sebagai bentuk greenwashing kebijakan, karena di sini ada pencitraan positif yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian ketidaksesuaian antara klaim dan implementasi. Maksudnya di sini proyek ini dikomunikasikan sebagai solusi ketahanan pangan, namun tidak didukung oleh riset agronomi yang matang. Nah, tidak memperhatikan kesesuaian lahan dan tidak menjamin keberlanjutan hasil panen. Kemudian ketidakhormatan terhadap keberlanjutan dan masyarakat lokal, di mana banyak nilai dan prinsip etika bisnis seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan yang tidak dipenuhi. Petani tidak diberi pendampingan cukup dan kerusakan ekosistem gambut dibiarkan terus terjadi. Kemudian di sini rekomendasi penyesuaian agar proyek food estate bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Di bawah ini merupakan beberapa saran konkret, diantaranya audit dan evaluasi menyeluruh, di mana lakukan audit independen terhadap pelaksanaan proyek dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Evaluasi menyeluruh harus mencangkup dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Kemudian hentikan alih fungsi lahan ke sawit, di mana moratorium atau pelarangan alih fungsi lahan food estate menjadi kebun sawit,
pemerintah harus lebih tegas dalam menjaga lahan pangan tetap menjadi lahan pangan. Keterlibatan masyarakat lokal, di mana petani lokal harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian program harus disesuaikan dengan kondisi tanah, pengetahuan lokal, dan budaya bercocok tanam dalam masyarakat. Kemudian pendampingan teknis dan keuangan, di mana memberikan pendampingan intensif melalui pelatihan agrikultur, bantuan benih unggul, teknologi pertanian ramah lingkungan, dan akses ke pembiayaan. Kesimpulannya, di mana proyek food estate semestinya menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun jika tidak dijalankan secara etis dan transparan dan sesuai dengan tujuan, maka ia akan menjadi proyek yang gagal dan merugikan lingkungan dan masyarakat. Nah, pemerintah perlu mengubah pendekatannya agar proyek ini tidak hanya sukses secara angka, tapi juga berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.